Santapan Rohani Pagi. Shalom, sahabat terkasih di dalam Tuhan. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Bacaan dari kitab Mika bab 4 ayat 1 sampai dengan 5, Sabtu 16 Oktober 2021. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon araknya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Penempaan dan pengajaran. Siapakah kita? Penempaan dan pengajaran yang benar harusnya membawa kita untuk tunduk dan setia kepada orang yang menempa dan mengajar kita. Masalahnya, apakah kita siap untuk ditempa dan diajar? Walaupun kita tahu itu untuk kebaikan kita, apakah kita memiliki kesetiaan dan sikap mau tunduk? Di dalam Mika pasal 3 tergambar hal-hal yang sangat mengerikan. Namun dalam permulaan pasal 4 terdapat ungkapan pada hari-hari terakhir yang menggambarkan hari-hari ketika Allah akan memerintah atas kerajaannya yang sempurna. Dari sana Dia akan mengajarkan jalan-jalan yang Dia inginkan agar manusia hidup menurut hukum-Nya. Itu berawal dari Yerusalem ke seluruh dunia. Allah akan menghakimi banyak orang dan tidak akan ada lagi perang. Walaupun ada konflik antara bangsa dan individu, tetapi itu akan diselesaikan dengan adil dan tegas oleh Tuhan. Orang tidak akan lagi mencintai uang dan menginginkan barang milik orang lain. Pemulihan Tuhan tidak berasal dari usaha manusia, namun dari kasih kemurahan Tuhan semata. Pemulihan darinya tidak hanya untuk yang kuat, tetapi juga bagi yang lemah dan kurang beruntung. Tuhan mengajarkan jalan-jalannya kepada manusia. Melalui setiap firman yang keluar dari mulutnya, manusia diajarkan untuk hidup seperti kehendak Tuhan. Dalam masa penantian ini, kita hendaknya melihat bahwa tempaan dan ajaran Tuhan tidak akan mudah. Ibarat mendaki sebuah gunung, akan tetapi kesulitan dan penderitaan itulah yang akan membuat kita dapat berjalan sesuai dengan jalannya. Tidak akan ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah takut akan penghukuman dari Tuhan. Karena setiap orang akan menghormati hukum Tuhan. Tidak ada rasa keadilan, karena kita saling percaya semua itu terjadi pada waktu Tuhan menjadi Raja atas segalanya. Marilah kita menyiapkan diri untuk ditempa dan diajar sesuai dengan jalan Tuhan. Walaupun hal itu tidak mudah, karena itu
siapkanlah diri kita masing-masing. Pada akhirnya, nanti setiap orang akan mengaku dan berlutut menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Hari itu pasti akan datang, meskipun saat itu ada begitu banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus dan menolaknya. Tetapi ketika saat itu tiba, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkalnya lagi. Tuhan akan memulihkan namanya atas seluruh bumi, dan kerajaannya akan ditegakkan. Ia akan datang sebagai hakim yang adil, mengadili semua manusia yang ada di bumi. Siapa yang percaya kepadanya akan menerima kehidupan kekal dan memerintah bersamanya. Tetapi siapa yang menolaknya akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.